Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan Puarta Berita Channel. Kali ini Puarta Berita Channel akan mengupas, walaupun tidak terlalu tuntas, tapi insya Allah bisa menjadikan salah satu bahan untuk melihat lebih jelas lagi tentang sesuatu berita yang sangat fenomenal akhir-akhir ini, yaitu sepak terjang daripada KDM Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya melihat beberapa video yang ditayangkan tentang Gubernur Jawa Barat yang sudah menjadi pujaan rakyat hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Ini memang suatu yang sangat fenomenal. Baru kali ini ada gubernur yang begitu cepat cara kerjanya, tuntas dia melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga sangat dikagumi oleh masyarakat dan sangat dicintai oleh masyarakatnya, wabil khusus di Jawa Barat dan pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Maka banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa KDM adalah calon kuat untuk menjadi RI 1. Kita akan melihat lagi ini yang dalam salah satu video yang saya lihat itu adalah bahwa KDM membayarkan anak-anak yatim piatu untuk disekolahkan seluruhnya. Nah, ini memang belum begitu jelas apakah seluruh wilayah Jawa Barat atau di tempat ketika video itu dibuat. Ini mungkin masalah teknis ya. Dan yang kita ingin soroti adalah uang yang diberikan itu adalah uang KDM sendiri. Nah, ini yang lebih menarik lagi, yang membuat kita semakin ini seorang pejabat yang benar-benar bertanggung jawab kepada rakyatnya. Saya jadi teringat dengan kisah daripada Umar Ibnul Khattab ketika menjadi khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga setelah Utsman bin Affan. Umar bin Khattab ini kebiasaannya itu adalah kalau malam hari dia berkeliling ke rumah-rumah penduduk, ke rumah-rumah penduduk. Maka satu hari dia mendapati penduduk yang rumahnya sudah malam tapi masih ada cahaya lampu. Berarti belum tidur ini, kata Umar Ibn Khattab. Maka didatangilah rumah itu. Dia berjalan, tentu ya dengan satu atau dua orang pengawal ya. Dia berjalan mendekati rumah itu. Maka di situ terdengar seorang ibu sedang memasak. Klotak gitu ya. Nah, sang anak ini menangis apa? Kena lapar, begitu ya, karena lapar. Sampai dikatakan di situ yang dimasak sama ibunya ini adalah bukan nasi, bukan gandum, bukan makanan yang bisa matang gitu ya, bukan, tapi batu yang dimasukkan ke dalam air sehingga bergolak klotak. Umar Ibn Khattab yang dari tadi memperhatikan suara itu, dia juga heran kenapa kok ibu ini memasak belum juga selesai. Maka diketuklah daun pintu itu. Singkat cerita, sang ibu itu mengatakan bahwa sesungguhnya saya hanya ingin membuat anak saya tertidur kena kelelahan menangis karena masih menunggu masakan yang belum matang, dan masakan ini tidak akan pernah matang karena yang saya masak adalah batu. Umar sebagai khalifah saat itu sedih. Maka
Seketika itu juga dia pamit kepada ibu yang sangat miskin itu. Dia menuju Baitul Mal, dia panggul sekarung besar gandum, lalu dibawalah ke rumah itu. Kalau saya melihat dari kisah Umar Ibnul Khattab, tidak berlebihan kalau saya katakan juga KDM melakukan itu. Coba kita lihat video-videonya, sangat banyak. Jadi pemirsa bisa mencari video KDM tentang, saya melihat ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, kerja-kerja cepat dan cerdas seperti penggalian sungai, ya, pembersihan sungai, penertiban rumah-rumah yang dibangun di tanah negara, ya, itu adalah salah satu yang saya mau dalam salah satu poinnya di situ, dan kerjanya itu sangat cepat. Dan secara perikemanusiaan, orang-orang yang menggunakan tanah negara itu diberikan juga ganti ruginya sehingga mereka bisa pindah dengan tenang, dan juga semua tidak dibongkar seperti begitu saja. Dan yang menariknya lagi, dia juga sangat telaten kepada, itu video pertama saya kategorikan. Video kedua, kalau saya kategorikan yang kedua adalah dia sangat memiliki perhatian yang sangat besar kepada orang-orang miskin. Sebagaimana kita tahu, memberikan perhatian kepada orang-orang miskin dan tidak mampu, ini adalah sebuah sifat pemimpin yang sangat bagus. Inilah dua hal, ya. Dan yang ketiga, dia selalu memberikan motivasi kepada orang-orang yang hidupnya tidak terlalu beruntung dengan cara memotivasi mereka untuk tetap bekerja, untuk tetap berjualan, dan diberikan modal menggunakan uang pribadi yang ada pada dirinya. Saya ingin menggarisbawahi satu hal saja, ya, yaitu tentang pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, jadi kalau di awal tadi saya sudah katakan bahwa anak-anak yang yatim piatu itu dibiayai oleh KDM. Saya tidak tahu apakah ini uang pribadi atau uang negara. Tapi kalau lihat daripada pasal 34 ayat 1, maka ini Pak Dedi bisa menggunakan RAPBD untuk membantu anak-anak miskin dan terlantar ini, karena tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan lain perkataan, KDM sudah merealisasikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 khususnya. Maka tidak berlebihan kalau banyak suara yang mengatakan bahwa KDM adalah seorang gubernur dengan rasa presiden. Sampai di sini dulu. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi Indonesia, khususnya bagi rakyat Jawa Barat dan juga bagi Indonesia pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.